Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara saya melakukan perawatan pada tanaman suplir di rumah. Tanaman suplir adalah termasuk jenis golongan paku-pakuan atau biasa disebut dengan dari kelas Adiantum. Tanaman ini sangat menyukai kondisi yang lembab. Jadi, di saat musim penghujan ini saatnya Anda bisa mengeluarkan suplir ditaruh di tempat terbuka supaya banyak mendapatkan curah air hujan. Bagi penggemar tanaman hijau daun ya, mungkin suplir ini bisa menjadi salah satu pilihan. Selain harganya juga tidak mahal, perawatannya relatif mudah. Jenisnya juga banyak ya, suplir itu. Ada yang daunnya kecil-kecil seperti ini, kemudian bentuknya seperti tanaman menjulur seperti ini, kemudian ada lagi yang daunnya besar. Selain itu, masih ada lagi banyak jenis dari suplir yang ada di pasaran. Yang perlu diperhatikan pada saat menanam suplir supaya selalu rimbun adalah media tanamnya. Media tanam suplir dikondisikan dia cukup lembab ya, bisa campuran dari cacahan kayu atau sekam bakar dicampur dengan tanah ya, atau bisa juga dicampur dengan sedikit cacahan pakis karena dia kan termasuk jenis tanaman paku ya, menyukai kondisi yang lembab. Berikutnya, perawatan yang harus kita lakukan adalah memotong daun-daun yang sudah kering seperti ini supaya muncul tunas-tunas baru ya yang akan membuat rimbun. Nah, ini tunas-tunas baru yang baru tumbuh ya. Kalau kita memotong tangkai daun yang kering, jangan hanya di ujung sini ya, tetapi kita potong dari pangkal bawah sini ya supaya akan cepat muncul tunas baru. Kemudian daun-daun yang kering seperti ini juga saatnya kita pangkas supaya terjadi pertumbuhan daun baru. Untuk penyiraman, kalau musim hujan seperti ini apabila kita meletakkannya di tempat terbuka, kita tidak perlu lagi melakukan penyiraman. Nah, ini contoh suplir yang saya letakkan di teras luar ya. Karena hampir setiap hari hujan, saya tidak pernah melakukan penyiraman. Cukup kita mengontrol untuk perawatan daun-daun yang kering atau rusak, kita pangkas supaya tanaman tetap terlihat hijau segar. Apakah tanaman ini bisa membusuk apabila kita letakkan di tempat terbuka di saat musim hujan? Untuk kuncinya ya, kita harus selalu mempersiapkan kondisi metannya itu aliran untuk airnya tuh harus bagus ya lubang-lubangnya sehingga air tidak banyak tergenang di dalam metan. Sehingga kondisinya cukup lembab tapi tidak membuat akar busuk. Nah, untuk mengakali hal ini bisa di dasar potnya sebelum kita melakukan penanaman kita beri potongan batu bata ya. Ini gunanya untuk mengontrol resapan air yang masuk ke dalam pot. Tanaman suplir ini juga bisa menjadi tanaman penghias dalam ruangan kita. Warnanya yang hijau segar ini tentu akan bisa menyejukkan ruangan yang kita tempati ya. Hanya jangan lupa seminggu 2 kali kita keluarkan supaya klorofil atau hijau daun hasil pembentukan dengan fotosintesis sinar matahari tetap terjaga, membuat warna suplirnya juga tetap hijau segar seperti ini. Untuk daerah yang beriklim panas, bagaimana perawatan suplir ini? Nah, ini ya untuk cuaca panas, suplir ini harus rajin kita siram, kita semprot daunnya selain kita siram pada media tanamnya ya. Itu kalau musim panas bisa sehari 2 kali ya kita melakukan penyiraman untuk tetap menjaga kesegaran daun dan kelembapan pada media tanam suplir. Nah, ini saya sudah selesai melakukan pemangkasan pada daun-daun yang rusak, daun busuk, daun kering, kemudian batang-batang yang sudah tua ya, daunnya juga udah
kurang bagus, ini saya potong untuk membuat tanaman cepat tumbuh tunas-tunas baru. Jadi jangan takut untuk memotong ya. Kita pangkas saja, apalagi musim penghujan ini akan cepat tumbuh tunas baru. Demikian tips perawatan tanaman suplir yang biasa saya lakukan sehari-hari di rumah. Semoga bisa bermanfaat. Salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.